Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan kasih sayang-Nya yang tidak pernah terputus kepada kita semua. Maka gunakanlah kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga umat beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah ibadah yang agung, ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sangat berharap dengan adanya ibadah puasa di bulan Ramadan ini, ibadah yang mulia ini, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan rasa harap kepada Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah harapan kita, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sana ada sebuah hal-hal yang menjadi penghalang, menjadi perusak bagi ibadah puasa tersebut, bahkan menjadi penghancur, bahkan menjadi penggagal daripada pahala puasa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hal-hal yang merusak puasa di bulan Ramadan, yang pertama adalah berpuasa tanpa dasar ilmu. Sungguh telah diketahui bersama, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-ilmu qabla al-qaul wal amal, berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa tanpa dasar ilmu, maka puasanya akan sia-sia. Sebut saja yang pertama pada niatnya. Kalau dia jahil dengan niatnya, bodoh dengan niatnya, yang seharusnya niat itu ditujukan kepada Allah, akan tetapi dia tujukan kepada selain Allah, mengharap sanjungan manusia, mengharap sesuatu dari apa yang dia inginkan berupa sanjungan ataupun kebahagiaan yang mana datangnya dari manusia, atau mungkin dari satu sisi yang lain, yaitu tentang prakteknya, yaitu dia berpuasa tanpa dasar ilmu tata cara mengamalkan puasa tersebut. Dia berpuasa, akan tetapi dia tidak faham hal-hal yang membatalkan puasa, tidak faham terhadap hal-hal yang bisa menggugurkan puasa,
ini tentunya tidak kita harapkan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah berpuasa namun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seorang yang berpuasa dia akan menahan diri karena beribadah kepada Allah. Akan tetapi di sana ada sebagian manusia yang berpuasa akan tetapi maksiat tetap jalan. Dia mencurinya berjalan, berdustanya jalan, menzalimi orangnya jalan. Dia tidak sanggup untuk menjaga kejahatan lisannya dan juga kejahatan tangannya. Banyak orang yang berpuasa akan tetapi gibahnya, naudzubillah, suka mencela tetangganya, mengadu domba sesama kaum muslimin. Ini sungguh sangat membahayakan bagi orang yang berpuasa sementara maksiatnya jalan. Begitu juga ada orang yang berpuasa, dia senantiasa melihat hal-hal yang haram, hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap menjalankannya. Maka sungguh puasanya menjadi sia-sia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita. Nasihat yang mulia, nasihat yang agung bagi siapa saja yang berpuasa. Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas." Rawahu Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, bisa jadi atau boleh jadi orang yang berpuasa itu dia mendapatkan apa yang dia beribadah berupa puasa tersebut hanya rasa lapar dan rasa haus. Tidak ada pahalanya sama sekali. Tidak ada yang bisa diambil daripada faedah yang dia lakukan berupa puasa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengabarkan tentang hal ini. Bisa jadi orang yang berpuasa tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan pahala, akan tetapi dia hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita tidak inginkan hal yang demikian. Begitu juga Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis yang lain, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia malah beramal dengan kedustaan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan dia melaksanakan, dengan dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima puasanya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah kita menjaga diri. Berpuasa berarti menahan. Maka yang kita tahan adalah bukan hanya sekedar makan minum saja, yang hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala dan juga kezaliman kepada sesama kaum muslimin dan juga manusia. Kemudian yang ketiga, yang paling banyak dilakukan oleh manusia adalah berpuasa namun tidak salat. Banyak di antara kaum muslimin yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan akan tetapi tidak salat. Mereka tidak faham kedudukan salat
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya salat 5 waktu itu adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Ini tentunya kedudukannya lebih tinggi dibanding puasa tersebut. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian para ulama rahimahumullah menghukumi orang yang meninggalkan salat keluar dari agama Islam. Sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau menukil dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya perjanjian yang ada di antara kami dan mereka, yaitu orang-orang kafir, yaitu as-salah. Barang siapa yang meninggalkan salat faqad kafara, maka dia telah kafir. Naudzubillah. Sekalipun di sana ada perbedaan pendapat yang meninggalkannya karena malas, akan tapi masih mengimani salat itu wajib. Akan tapi berhati-hati, ada ancaman bagi orang yang meninggalkan salat 5 waktu itu keluar dari agama Islam, dihukumi kafir. Naudzubillah. Begitu juga perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau di akhir-akhir wafatnya, beliau terluka karena tertusuk, karena ditusuk oleh seorang pengkhianat. Beliau terluka, kemudian beliau istirahat. Setelah sadar, beliau berkata kepada para sahabat, "Apakah orang-orang sudah salat?" Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, "Ya, mereka sudah salat." Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Wala hadza fil islami liman taraka salat." Sungguh tidak ada bagian dari Islam orang yang meninggalkan salat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ancaman bagi kita semua agar jangan sampai kita meninggalkan salat lebih-lebih karena kesengajaan. Kemudian juga orang yang berpuasa akan tapi tidak salat, maka puasanya tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak salat dihukumi keluar dari agama Islam. Sehingga orang yang meninggalkan salat itu diancam dengan api neraka. Bahkan dialog yang dilaksanakan oleh ahlu neraka dengan ahlu surga, ketika ahlu surga masuk ke surga, ahlu neraka masuk ke neraka, ahlu surga bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar? Maka orang-orang ini menjawab, "Qalu lam naku minal musallin." Mereka menjawab, "Lam naku minal musallin." Dulu kami bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak salat saja itu bisa masuk neraka, apalagi orang yang tidak berpuasa. Dan orang yang berpuasa tapi tidak salat, para ulama menghukumi puasanya tidak diterima. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang merusak puasa kita, baik secara zahir maupun secara batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar senantiasa istiqomah di atas ibadah kepada Allah dan ditutup dengan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui beberapa hal yang bisa merusak puasa kita, bahkan membatalkan, bahkan memberikan efek tertolak ibadah puasa tersebut, maka seharusnya kita berhati-hati. Jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang demikian. Kita mohon kepada Allah penjagaan, kita mohon kepada Allah agar puasa di bulan Ramadan ini puasa yang bermanfaat, puasa yang penuh dengan barakah, puasa yang penuh dengan kenikmatan, sehingga ketika selesai nanti kita mendapatkan predikat di sisi Allah sebagai hamba yang bertakwa. Amin, Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.